Welcome sahabat Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Kembali lagi di KBSA. Kamu beli saham apa? Di episode kali ini kita akan mereview news-news dan information terkait apa sih yang terjadi di market seminggu ini. Saya akan ditemani oleh Kiki dari Investment Information Team Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Ki. Hai sahabat Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Bisa kita lihat IHSG ini masih berjuang ya Ki untuk mempertahankan posisinya di 5.000. Sebenarnya apa sih yang terjadi di market seminggu ini? Sepanjang minggu ini, sentimen domestik banyak mempengaruhi pergerakan IHSG kita. Di minggu ini ada 3 rilis data ya yang bisa kita cermati. Seperti ada rilis data konsumen Confidence Index Indonesia di bulan September itu tercatat 83,4. Ini terendah sejak Mei 2020. Selanjutnya ada rilis data cadangan devisa di September sebesar 135,2 miliar US dollar. Ini juga sedikit turun dibanding bulan sebelumnya. Selanjutnya ada rilis data retail sales di bulan Agustus itu turun minus 9,2 year on year, terendah sejak Maret 2020. Untuk saham-sahamnya sendiri dimulai di hari Senin, saham-saham seperti sektor rokok seperti gudang garam, HMSP, dan Bismillah ini ditutup menguat ya karena market menunggu hasil keputusan kenaikan cukai rokok untuk tahun depan. Selain itu, ada news juga dari KLBF yang merilis harga obat COVID atau Covifer ini akan berada di kisaran 1,5 juta rupiah per vialnya. Selain itu, juga ada beberapa news ya seperti private placement-nya MNCN, akuisisinya Inco oleh Mind ID sebesar 20%, dan juga Permata Bank atau BNLI yang siap menuju buku 4 ya setelah berintegrasi dengan Bangkok Bank. Selain itu, yang menjadi highlight di minggu ini adalah disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada 5 Oktober yang disambut positif oleh market kita. Beberapa sentimen tadi membuat IHSG sepanjang minggu ini naik ke level psikologis di atas Rp5.000. Nah, bagaimana dengan saham-saham yang menjadi favorit trader Mirai Aset Sekuritas Indonesia sepanjang minggu ini, Ki? Hingga hari Jumat, saham-saham yang banyak ditransaksikan ini ada BBRI, BPCA, BRIS, Telkom, dan juga Jeska ya. Untuk BBRI dan BPCA ini karena harga minggu kemarin sudah rendah, jadi mungkin banyak dikoleksi oleh investor kita. Selain itu untuk BRIS ini ada news bahwa labanya hingga Agustus naik signifikan sebesar 158,46%. Untuk saham Telkom, ini karena ada news di mana mereka menambah line bisnis Big Data dan juga ada rencana IPO-nya Mitratel atau anak usahanya mereka. Untuk Jeskai-nya ada efek setelah suspend ya selama 10 hari itu dibuka di minggu ini. Pembahasan Omnibus Law ini sedang ramai dibicarakan dan menjadi demonstrasi yang lumayan besar nih Ki di hari Kamis kemarin. Sebenarnya apa sih pro kontra yang ada di dalam Omnibus Law ini dan apa dampaknya terhadap IHSG? Jadi, jika dilihat dari sudut pandang iklim investasi di Indonesia, adanya UU Omnibus Law ini sebenarnya membawa berita positif ya bagi Indonesia karena Indonesia menjadi lebih kompetitif. Selain itu juga berpotensi menarik investasi baru dan juga membuka lapangan pekerjaan. Ada beberapa hal yang bisa kita cermati dengan adanya Omnibus Law ini. Yang pertama, bagi market kita ini ada insentif pembebasan pajak atas dividen, sehingga instrumen investasi saham ini bisa bersaing ya dengan SBN yang diketahui pajak bunganya ini lebih rendah daripada deposito. Untuk industri batu bara ini ada pengenaan royalti 0% ya bagi perusahaan yang melakukan hilirisasi batu bara. Untuk sektor konstruksi juga ada beberapa benefit. Yang pertama ada pembentukan Badan Bank Tanah yang positif untuk semua emiten sektor konstruksi, terutama BUMN karya ya seperti Wika, PTPP, ADI, dan juga WSKT. Kenapa? Karena terhambatnya proyek konstruksi sebagian dari mereka ini disebabkan oleh proses pengadaan tanah yang cukup berliku-liku biasanya. Selanjutnya ada kemudahan proyek strategis nasional. Hal ini juga berdampak positif bagi emiten di sektor konstruksi yang memiliki kondisi neraca yang cukup baik seperti PTPP, Wika, WG, Beton, sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk menalangi pengadaan tanah dan mempercepat penyelesaian proyek. Di sektor properti sendiri tertuang di Omnibus Law bahwa adanya hak milik atas satuan rumah susun atau apartemen bagi warga negara asing, badan hukum asing, dan juga perwakilan negara asing. P1 paling diuntungkan ya karena persediaan dan kontribusi pendapatan dari apartemen saat ini lebih banyak dibandingkan emiten-emiten dalam satu sektor seperti SMRA, CTRA, dan juga BSDE. Selanjutnya juga ada aturan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
ini akan berdampak positif bagi emiten yang bergerak di bidang kawasan industri seperti Dimas, SSIA, dan juga KIJA. Selanjutnya juga ada pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan untuk mengakselerasi pengadaan rumah susun MBR. Hal ini positif bagi PTPP dan juga WG yang memiliki track record dalam pembangunan rumah susun MBR. Selanjutnya di sektor telekomunikasi adanya pengaturan skema berbagi spektrum frekuensi. Itu tapi perlu dikaji lebih lanjut sih nanti benefitnya seperti apa. Salah satu headline news di minggu ini terkait Sovereign Wealth Fund. Dikabarkan Indonesia akan menerima Sovereign Wealth Fund sebesar 225 triliun. Apakah dampak positif dari adanya SWF ini, Ki? Dengan adanya SWF atau LPI ini ya, Lembaga Pengelola Investasi, ini bisa menampung dana asing yang masuk atau foreign direct investment ya. Dan juga dengan adanya ini diharapkan dapat menciptakan investasi di sektor-sektor strategis Indonesia seperti infrastruktur dan membangun ibu kota baru maupun sektor-sektor lain yang bisa memberikan impact positif ke Indonesia. Jadi kalau berdasarkan Omnibus Law, nanti dana awalnya akan sebesar 15 triliun rupiah. Sedangkan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa modal SWF kita nanti sebesar 5 miliar US dollar atau setara dengan 75 triliun rupiah. Yang kemungkinan terdiri dari uang tunai sebesar 40 triliun dan sisanya berasal dari kombinasi aset negara, aset BUMN, dan sumber-sumber lain. Nah, dari 75 triliun itu diharapkan dapat menarik dana investasi 3 kali lipatnya atau setara dengan 225 triliun. Untuk model SWF yang ingin kita bangun ini menurut Ibu Sri Mulyani akan dikombinasikan dengan Development Fund dan Stabilization Fund yang mana akan menjadikan SWF ini internasional seperti Temasek milik Singapura dan juga SWF milik Abu Dhabi. Bagaimana dengan foreign inflow dan outflow? Saham-saham apa yang dikoleksi oleh asing dan yang dilepas? Jadi di sepanjang minggu ini kita ada net buy foreign di BBCA, BMRI, MDKA, Bull dan juga Unilever. Sedangkan untuk net sell foreign minggu ini ada BBRI, Telkom, Adaro, TBIG dan juga Begas. Dari berbagai informasi dan news yang tadi telah dikemukakan, mungkin Kiki bisa membantu untuk rekomendasi saham pilihan. Untuk minggu depan ya, kita bisa cermati saham-saham yang mendapat benefit dari adanya UU Omnibus Law ini. Yang pertama ada di sektor properti, bisa dicermati saham P1 karena bisa terpengaruh adanya efek WNA yang boleh memiliki apartemen di Indonesia. Selain itu, ada saham seperti Dimas, SSIA, dan juga KIJA yang bisnisnya ini di lahan industri yang berpotensi banyak diincar oleh investor asing. Untuk saham-saham batubara ini pilihannya masih di Adaro dan juga ITMG. Selain itu, adanya Lanina akhir-akhir ini juga berpotensi mendorong saham ALI dan juga LSIP. Selain itu, silakan para investor mencermati update laporan keuangan 3Q 2020, corporate action emiten, dan juga perkembangan info seputar COVID-19. Terima kasih Kiki atas news dan information-nya. Semoga informasi tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset Sekuritas Indonesia dalam menentukan strategi trading dan memilih saham yang berpotensi cuan. Saya Alia Natasha beserta Kiki dari Investment Information Team Mirai Aset Sekuritas Indonesia pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode Kamu Beli Saham Apa selanjutnya. Happy cuan!